Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Khairunisha dengan NIM 856107039. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ Batam. Dalam tugas ini, saya mengusut tema tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, dengan judul Perkembangan Pancasila dalam Konteks Sejarah dari Masa ke Masa. Sejak Indonesia merdeka, Pancasila mengalami berbagai perubahan dalam pemahaman dan penerapannya. Berikut perkembangan Pancasila dari waktu ke waktu. Yang pertama, masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Setelah sidang BPUPKI dan proklamasi Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 1 Juni 1945. Yang kedua, masa Orde Lama atau demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno muncul berbagai tafsir terhadap Pancasila yang menyesuaikan dengan kondisi politik saat itu. Yang ketiga, masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Presiden Soeharto menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dan meluncurkan program P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila agar masyarakat memahami dan mengamalkan nilai-nilainya. Yang keempat, era reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Setelah berakhirnya Orde Baru, muncul upaya untuk mengembalikan makna Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa, bukan sekadar slogan politik. Dari masa ke masa, terlihat bahwa Pancasila selalu berkembang sesuai tantangan zaman, namun tetap menjadi dasar persatuan bangsa. Peristiwa penting, program P4 dan asas tunggal di masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah mewajibkan semua organisasi politik dan masyarakat menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Untuk mendukung hal ini, pemerintah meluncurkan program P4 yang disosialisasikan di sekolah, kantor pemerintahan, dan berbagai organisasi. Kebijakan ini memiliki sisi positif dan negatif. Di satu sisi, program ini memperkuat rasa persatuan dan menanamkan nilai kebangsaan. Namun, di sisi lain penerapannya sering dianggap terlalu kaku dan digunakan untuk memperkuat kekuasaan pemerintah. Nilai Pancasila yang tercermin. Pertama, terdapat pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pemerintah berusaha menjaga keutuhan bangsa dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar tunggal. Yang kedua, pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Program P4 mengajarkan nilai musyawarah dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun pelaksanaannya belum sempurna, ada usaha menciptakan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program pembangunan. Relevansi bagi generasi muda. Pertama, menjaga identitas nasional. Pancasila adalah fondasi bangsa yang harus dipahami dan dihayati agar kita tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Yang kedua, jangan menjadikan Pancasila sekedar formalitas. Jika hanya dijadikan slogan tanpa diterapkan, maknanya akan hilang dan bisa disalahgunakan. Yang ketiga, mengamalkan nilai Pancasila secara nyata. Generasi muda harus menunjukkan nilai Pancasila melalui gotong royong, toleransi, dan kepedulian sosial. Di era globalisasi dan media sosial, nilai-nilai seperti persatuan pada sila ketiga dan keadilan sosial pada sila kelima sangat penting untuk menjaga harmoni dan membantu sesama. Generasi muda juga perlu berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta tetap menjunjung nilai kemanusiaan pada sila kedua dalam setiap tindakan. Penutup, sejarah perjalanan Pancasila mengajarkan bahwa nilai-nilainya tidak hanya untuk dihafal, tetapi untuk dijalankan dalam kehidupan nyata.
Generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga semangat Pancasila agar tetap hidup dan relevan di tengah tantangan zaman, demi Indonesia yang bersatu, adil, dan maju.